إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك سيدنا ونبينا محمد وآله وصحبه والسائرين على نهجه القويم إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. السلام عليك يا رسول الله. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. Wassalamualaikum ayyuhal ikhwatul mu'minun wal akhawatul mu'minat warahmatullahi wabarakatuh. Kita masih akan melanjutkan renungan dan kajian kita di bawah naungan Suratul Ahqaf. Kita tiba pada firman Allah Subhanahu wa taala pada ayat 15 dimulai dari wawassainal insana biwalidayhi ihsana. Sebelum kita melanjutkan renungan kita, mari bersama-sama kita membaca Ummul Quran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah, kedudukan kedua orang tua kita
Di dalam Al-Quran ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, setelah kewajiban kita untuk bersyukur kepada Allah, beribadah kepadanya dan tidak mempersekutukannya dengan sesuatu. Kedudukan dan hak yang begitu besar. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan sama sekali menerima amal ibadah kita, perbuatan baik kita apabila kita bersikap durhaka kepada ayah ibu kita. Dan bagaimana mungkin seorang bisa bersyukur kepada Allah kalau tidak bersyukur atas kebaikan kedua orang tuanya. Orang tuanya yang menghabiskan hidup mereka dengan susah payah untuk membesarkan dirinya. Apalagi seorang ibu yang mengandung dengan susah payah, melahirkan pun dalam keadaan susah payah, bahkan nyawanya terancam. Dilanjutkan pada masa-masa menyusui, bagaimana seluruh perhatian ibu tertuju pada anaknya. Sang ayah berusaha untuk dapat memenuhi kebutuhan dirinya, begitu pula kebutuhan keluarganya. Bukan hanya 1 tahun, 2 tahun. Bahkan setelah dia dewasa, berumah tangga, kecintaan orang tua, rasa khawatir mereka tidak berkurang. Bila mereka menyaksikan anak mereka sakit, mereka lebih suka diri mereka yang sakit daripada anak mereka. Bagaimana mungkin kita dapat membalas kebaikan kedua orang tua kita? Maka orang yang tidak bersyukur pada kedua orang tuanya mustahil akan dapat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu bagaimanapun banyaknya ibadah kita, banyaknya sedekah kita, kalau kita bersikap durhaka memperlakukan kedua orang tua kita dengan buruk, jangan harap kita akan mencium bau surga. Allah berfirman, wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana. Sesungguhnya kami telah berulang kali memberikan wasiat kepada setiap anak manusia untuk memperlakukan kedua orang tuanya dengan perlakuan yang baik. Kata wassa yuwassi tausiyatan dengan timbangan fa'ala yufa'ilu taf'ilan. Salah satu maknanya adalah takfirul fi'li. Artinya bukan hanya 1 kali Allah memberikan wasiat, tapi berulang kali Allah memberikan wasiat, peringatan dengan berbagai macam cara. Begitu juga dalam berbagai macam surah dalam Al-Quran. Agar kita betul-betul memperhatikan kedua orang tua kita, memperlakukan mereka dengan mulia. Walaupun mereka bukan orang yang beriman, tapi hak mereka mesti kita penuhi dan kita jaga. Hamalathu ummuhu kurha. Ibunya mengandung dengan berat dan susah payah, bukan dalam keadaan yang menyenangkan. Wa wada'athu kurha, melahirkannya pun dengan susah payah. Wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra. Masa kehamilan dan menyusui dilalui seorang ibu dalam keadaan berat selama 30 bulan. Bukan waktu yang singkat. Coba renungkan bagaimana kecintaan seorang ibu, pengorbanannya. Dia menanggung derita untuk melahirkan kamu, walaupun dia dalam keadaan susah payah. Tapi di saat menyaksikan kamu lahir, sorot matanya, kegembiraannya, kebahagiaannya mengalahkan semua deritanya. Patutkah seorang anak yang mendapatkan kecintaan yang begitu besar, perhatian dan pengorbanan, memperlakukan kedua orang tuanya dengan cara yang tidak baik? Setelah dia dewasa, bekerja, dari pendidikan kedua orang tuanya, kemudian ketika dia menikah, perhatiannya tertuju pada istrinya. Dia tidak melihat dan tidak mengingat kedua orang tuanya. La haula wa la quwwata illa billah. Hatta idza balaghu ashuddahu wa balaghu 40 sana.
hingga ketika dia tiba pada usia dewasa, matang sempurna. Wa balagha arba'ina sana. Dia tiba pada usia 40 tahun. Di mana dia pada saat tersebut berada pada kondisi sempurna. Belajar dari masa-masa lampau, belajar dari pengalaman yang disaksikan, belajar juga dari kecintaan dirinya pada anak dan keluarganya. Bagaimana kira-kira kecintaan kedua orang tuanya terhadap dirinya? Orang-orang yang memiliki anak yang baru menyadari betapa besar kecintaan pengorbanan orang tua untuk kita. Tapi ternyata begitu dia dewasa, menikah, mandiri, ternyata dia lebih perhatian kepada istri dan anaknya. Padahal Allah wanti-wanti berpesan dalam Al-Quran setelah perintah untuk beribadah kepada Allah dan tidak mempersekutukannya dengan sesuatu, perintah yang kedua adalah memperlakukan kedua orang tua dengan cara yang baik. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Begitu dia tiba pada usia 40 tahun, Allah mengajarkan dia satu doa yang amat indah. Ini doa langsung diajarkan oleh Allah. Qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alaihi wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Dia berdoa sebagai ungkapan syukurnya yang tak terhingga. Setelah perjalanan selama 40 tahun dia menyadari hak-hak kedua orang tuanya. Dan sebelum hak kedua orang tuanya adalah hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Baru setelah itu hak kedua orang tuanya. Di sini Allah sebutkan hak kedua orang tua langsung setelah hak Allah. Berarti haknya lebih besar daripada istri dan anak-anak kita. Karena anak-anak kita merupakan apa? Hasil dari pendidikan kita. Kita berbuat kebaikan kepada mereka. Istri kita pun mendapatkan kita setelah kita menjadi seorang yang mampu dan mandiri. Tapi siapa yang berinvestasi, yang bersusah payah untuk merawat, membesarkan kita hingga menjadi seorang yang mampu dan mandiri? Kedua orang tua kita. Orang tua kita tidak mengharapkan balasan, tapi sebagai seorang anak, masakah tidak terdapat rasa syukur? Banyak orang bukan hanya tidak memperlakukan kedua orang tuanya dengan mulia, bahkan memperlakukan mereka dengan perlakuan yang tidak baik. Karena dia merasa berpendidikan, orang tuanya orang-orang yang awam dan bodoh. Dia lupa siapa yang bersusah payah untuk mendidik dan membesarkan dirinya. Doa tersebut yang diajarkan Allah menggambarkan sebagai gambaran seorang anak yang soleh, yang ingat kepada Allah akan kebaikannya. Begitu pula kedua orang tuanya. Qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'matak allati an'amta alayya wa ala walidayya. Dia berdoa, wahai Tuhanku, jadikanlah aku orang yang banyak-banyak bersyukur kepadamu atas nikmat yang kau limpahkan atas diriku. Begitu pula atas kedua orang tuaku. Kita perhatikan kata auza'a yuzi'u. Diambil dari kata wazza'a yuwazzi'u, yang artinya membagi-bagikan. Bukan hanya membagi, tapi membagi-bagikan dan mendistribusikan. Nah, anak ini berdoa kepada Allah agar Allah Subhanahu wa ta'ala membantu dirinya, memudahkan dirinya untuk banyak-banyak bersyukur. Bukan hanya satu kali, tapi banyak-banyak bersyukur kepada nikmat Allah yang Allah limpahkan atas dirinya. Karena nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala terus turun kepada kita, tak pernah berhenti. Dia mohon kepada Allah agar tidak menjadikan dirinya hamba yang lupa untuk bersyukur kepada Allah, tapi selalu mensyukuri nikmat Allah. Wa ala walidayya, begitu pula nikmat-nikmat yang Allah limpahkan kepada kedua orang tuaku. Nikmat yang Allah berikan kepada mereka, kepada siapa kembalinya? Kepada kita semua.
anak-anak yang mendapatkan perhatian yang terbesar. Kita sekarang menjadi orang dewasa mampu, itu semua merupakan kebaikan dari kedua orang tua kita. Dengan rasa rahmat yang Allah tanamkan di hati mereka. Jangan pernah kita lupa kebaikan kedua orang tua kita. Jangan kita melihat diri kita yang sukses, bangga, bercermin dengan kesuksesan kita. Ketahuilah, kamu la syai' bukan merupakan sesuatu yang berarti tanpa rahmat Allah dan pengorbanan kedua orang tuamu. Jadi bantulah aku ya Allah, mudahkan aku untuk selalu bersyukur kepadamu atas nikmat yang kau limpahkan atas diriku. Begitu pula nikmat yang kau limpahkan atas kedua orang tuaku. Wa an a'mala salihan tardah, dan bantulah aku untuk mengerjakan amal-amal saleh yang kau ridhai ya Allah. Karena apa artinya kita beramal walaupun banyak? Kita menganggap amal tersebut baik, tapi Allah tidak meridainya. Di antaranya kita banyak berbuat kebaikan, tapi kita abaikan kedua orang tua kita. Bagaimana mungkin Allah akan menerima amal kita? Wa an a'mala salihan tardah. Bantulah aku untuk mengerjakan amal soleh yang kau ridhai. Apalagi di akhir-akhir umur kita, pada usia 40 tahun. Pada saat tersebut, kita akan bersama, perjalanan waktu akan menurun kekuatan kita. Begitu pula hari ini sekalian, seluruh organ-organ tubuh kita melemah. Seharusnya kita persiapkan diri kita untuk menghadap ke hadapan Allah. Bukan kita hanyut bersama hawa nafsu kita dan angan-angan yang panjang. Berapa lama kita akan hidup dalam kehidupan dunia ini? Wa aslih li fi dzurriyyati, ya Allah, perbaikilah bagiku anak-anak keturunanku. Karena walaupun kita berusaha mendidik anak kita dengan baik, tanpa bantuan Allah mustahil. Hati anak kita, walaupun kita yang besarkan, lahir dari ibu yang sama, tapi hati mereka dengan sendirinya apa? Mempunyai kemandirian, bukan di tangan kita. Kalau masih kanak-kanak bayi, mungkin kita bisa kendalikan dirinya. Begitu dia tumbuh dewasa, hatinya punya kecondongan yang berbeda dengan kecondongan kita. Tapi dengan kita memohon kepada Allah untuk memperbaiki akhlak anak-anak kita, mensucikan hati mereka, maka mudah bagi Allah untuk melakukan hal tersebut. Maka jangan pernah Anda lupa berdoa kepada Allah. Jangan hanya bergantung pada usaha dan pendidikan Anda. Dalam segala urusan, perbaiki bagiku ya Allah anak-anak keturunanku. Inni tubtu ilaik wa inni minal muslimin. Dan aku ya Allah bertaubat kembali kepadamu ya Allah dari kebodohanku selama ini, dari kelalaianku yang melalaikan hak-hakmu, dari dosa kemaksiatan yang aku lakukan. Aku bertaubat kembali kepadamu ya Allah. Wa inni minal muslimin, dan aku nyatakan ya Allah, aku persaksikan Engkau bahwa aku dari orang-orang yang berserah diri kepadamu dengan murni dan tulus. Kalau kita baca doa ini sehabis sholat, di malam hari sebelum tidur kita baca, insya Allah kita akan mendapatkan janji Allah yang Allah janjikan pada ayat berikutnya. Ulaika alladzina nataqabbalu anhum ahsana ma amilu. Sesungguhnya mereka-mereka yang disebutkan Allah pada ayat sebelum ini, orang-orang yang kami akan terima dari mereka amal-amal mereka yang terbaik. Dan bagaimana amal-amal mereka yang berada lebih rendah kedudukannya? Allah akan samakan dan angkat sesuai dengan amalnya yang terbaik. Bukan Allah kurangi ya, dengan mengambil angka rata-rata, tapi Allah akan angkat amal-amal kita yang baik sesuai dengan kedudukan amal kita yang terbaik. Wa natajawazu an sayyi'atihim, dan kami akan melewati seluruh keburukan-keburukan amal mereka tanpa dihisab oleh Allah. Ini yang Allah Subhanahu wa taala katakan, fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Orang yang menerima kitabnya dengan tangan kanannya, Allah akan menghisapnya dengan mudah. Allah tidak perhitungkan keburukannya. Tapi Allah Subhanahu wa taala lewati, Allah hapuskan, lupakan,
sedangkan amal-amalnya Allah akan terima yang terbaik dari amalnya, sedangkan amalnya yang lebih rendah derajatnya Allah satukan hingga mendapatkan balasan sesuai dengan amalnya yang terbaik. Fi ashabil jannah, berkumpul atau dikumpulkan bersama para penghuni surga, bersama Nabi kita Muhammad SAW, keluarganya, para sahabatnya, bersama para nabi, para salihin, para siddiqin. Bukankah mereka sebaik-baiknya teman? Kita tidak akan lagi menjumpai teman yang menyakiti hati kita, yang meruntuhkan kehormatan kita, yang membenci kita atau merasa dengki terhadap kita. Yang ada pandangan yang penuh dengan rasa cinta, rasa syukur, rasa hormat. Ini kehidupan surga yang Allah janjikan. Dan ini adalah balasan kebaktian kepada kedua orang tua. Maka jangan sia-siakan kesempatan yang Allah berikan kepada kita. Begitu berlalu kita akan menyesal. Selagi orang tua kita hidup, hormati mereka, muliakan mereka, perlakukan mereka dengan baik. Kalau mereka telah kembali kepada Allah, perlakukan orang-orang yang dicintai kedua orang tua kita dengan perlakuan yang baik dan mulia. Semoga kita semua, para pendengar, Allah kumpulkan bersama orang-orang yang Allah sebutkan pada ayat ini, menerima janji Allah. Allah ampuni dosa-dosa kita. Allah Subhanahu wa ta'ala terima amal-amal kita, perbaiki anak keturunan kita. Allah bantu kita untuk mengerjakan amalan-amalan saleh yang Allah ridhai, dan selalu bersyukur kepada Allah atas nikmatnya yang langsung Allah berikan kepada kita atau kepada kedua orang tua kita. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala kumpulkan kita bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga sahabatnya. Allah Subhanahu wa ta'ala bersihkan hati kita dari kebencian terhadap orang-orang yang beriman, sekecil apapun. Allah satukan kita dalam Islam, dalam iman, dan Allah Subhanahu wa ta'ala lindungi kita, keluarga kita, anak kita dari perbuatan syirik. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wahdak la syarika lak, wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna hadhihi ummatukum ummatan wahidatan wa ana rabbukum fa'budun. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ